Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Jemaat GKI Batang Belum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat kita yang pada minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahannya, bisa mengantarkannya ke Gereja Batang Belum pada hari ini pukul 10 sampai pukul 12, atau bisa juga melalui rekening Gereja Batang Pambelum. Pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Tata ibadah yang kita gunakan adalah tata ibadah Minggu Persi Keluarga, dan kita pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Noviasari STH. Untuk memulai ibadah, mari kita menyiapkan diri kita dengan saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri untuk menerima tahbisan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mengajak sidang jemaat untuk menyanyikan PKJ nomor 8, Bukalah Gapura Indah, bait yang pertama dan yang kedua. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku datanglah, di tempat Engkau berada, sorga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita memanjatkan doa syukur dan doa untuk pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terpuji namamu Tuhan. Engkau yang punya kami, empunya langit dan bumi ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, karena atas pengasihanmu, kami boleh ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu ya Tuhan. Kami bisa merasakan kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, Tuhan tetap memberikan kepada kami kekuatan dan keselamatan. Walaupun di tengah segala pencobaan,
di tengah segala sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Tuhan begitu baik pada kami. Begitu baik kepada seluruh warga jemaat kami Batang Pembelum ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada minggu ini juga kami bersama-sama akan membaca firman-Mu. Tuhan, ajar kami agar kami boleh hidup bukan hanya dengan makanan jasmani saja, tetapi juga berdasarkan firman yang Tuhan sampaikan kepada kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, baik ke semua yang hadir ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan berkuasa atas kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan melalui pembacaan firman-Mu boleh tinggal, boleh berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Alkitab, dalam Mazmur 68 ayat yang pertama hingga yang ke-10 dan ayat yang ke-32 hingga 35. Yang demikian bunyinya dengan perikop, perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi. Bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, yang memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kami mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Dan nanti kita akhiri dengan nyanyian Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir di anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita nyanyikan bersama NKB nomor 119 bait yang pertama. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Sidang jemaat sekalian, marilah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Noviasari STH. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini sesuai Almanak Nas GKI yang telah ditentukan bagi kita. Diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-26. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terangi kami ya Tuhan dengan terang kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang bersabda kepada kami pada saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-26, dengan perikop di situ doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu,
dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada minggu pagi hari ini yaitu doa yang menguatkan. Jemaat Tuhan, setiap manusia membutuhkan kekuatan dalam hidupnya. Dengan kekuatan yang manusia miliki dalam hidupnya, maka ia akan mampu menjalani hidupnya dengan baik.
baik itu kekuatan secara jasmani, fisik, maupun kekuatan dalam iman dan percayanya. Seusus ketika saat ini kita masih dalam situasi menghadapi adanya pandemi COVID-19 ini, maka diharapkan kita punya kekuatan tubuh atau imun tubuh yang baik. Dengan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat, maka kita dapat terbebas atau dapat menghindarkan virus ini dalam tubuh kita. Tidak hanya itu, ketika juga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, maka juga kita diharapkan punya kekuatan dalam iman kita. Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adanya pandemi COVID-19 ini membawa dampak dan pengaruh yang luas dalam hidup iman dan percaya kita. Kalau tanpa iman yang kuat, tanpa pengharapan yang kuat, tanpa adanya kekuatan dalam iman kita, dalam menghadapi cobaan adanya pandemi COVID-19 ini, maka bisa jadi kita menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Bisa jadi kita menjadi orang yang berputus asa. Namun ketika kita mempunyai kekuatan iman terus, pengharapan terus kepada Tuhan, maka kita dapat menghadapi, dapat melalui pandemi ini dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini, doa Yesus kepada murid-muridnya adalah sebuah kekuatan. Doa yang menguatkan iman murid-murid saat itu, doa yang menghibur murid-murid saat itu. Doa yang dimulai dalam ayat 1 sampai ayat 5, yang dimulai ketika Yesus berdoa kepada Bapanya mengenai kehidupannya. Dalam ayat yang keempat dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menyampaikan kepada Bapanya bahwa ia telah menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan tugasnya, pelayanannya, dan sekarang ia tiba. Ia sampai dan hampir tiba kepada jalan salib yang harus ia tempuh. Dan kita tahu bahwa kehidupan Yesus, pelayanannya, ia sudah melayani, mengajar, dan ia menjalani jalan salib, penderitaan, kebangkitan, dan hari Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikannya di sorga. Semuanya itu dapat terlaksana karena ada ketaatan. Karena ada ketaatan dari diri Yesus kepada Bapanya di sorga. Dalam kehidupan kita saat ini juga ketaatan itu sangat penting, sangat diperlukan bagi hidup kita. Terlebih ketika situasi kita masih menghadapi wabah ini, pandemi COVID-19 atau virus corona ini, bagaimana juga kita memiliki sikap yang taat. Taat kepada anjuran pemerintah untuk selalu memakai masker, taat untuk menghindari kerumunan orang banyak, taat untuk menjaga hidup bersih dan sehat. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan sikap ketaatan tersebut, tentunya dapat menghindarkan diri kita dari wabah ini. Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-19, Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Mengapa Yesus berdoa bagi murid-muridnya?
Dalam ayat yang ke-11 dikatakan di situ, ya. Dalam ayat yang ke-10, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Ya. Karena murid-muridnya adalah miliknya dan milik Bapanya di sorga. Tentu sebagai milik, ya, ada sesuatu yang harus dijaga, disayangi, dilindungi. Ya. Cuma terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus yang memelihara mereka. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, Yesus yang menjaga mereka. Dalam ayat 12 dikatakan, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sebagai milik kesayangan Tuhan, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ia setia menjaga mereka, ia setia memelihara mereka, dan saat ini hampir tiba bagi Yesus untuk meninggalkan mereka. Maka siapa lagi akan menjaga mereka? Siapa lagi yang akan memelihara mereka? Siapa lagi yang akan melindungi mereka? Sementara murid-murid masih ada dalam dunia, sementara murid-murid masih dalam perjuangan mereka, dan mereka akan menghadapi banyak tantangan, banyak cobaan dalam kehidupan mereka. Hal inilah yang Yesus pikirkan. Hal inilah yang Yesus ingatkan dalam hidupnya. Memikirkan bagaimana nasib murid-muridnya ketika nanti ia akan meninggalkan mereka. Sehingga kita melihat dalam isi doanya, Yesus meminta kepada Bapanya di sorga. Ya. Ada 3 hal bagi kehidupan murid-muridnya. Yang pertama dalam ayat yang ke-11, peliharalah mereka dalam namamu. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan dalam ayat ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang Yesus minta kepada Bapanya di surga. Yesus meminta kepada Bapanya di surga untuk terus menjaga, untuk terus memelihara, untuk terus melindungi, bahkan menguduskan murid-muridnya yang sebentar lagi yang akan tinggalkan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-26, Yesus berdoa kepada orang percaya. Yesus juga meminta kepada Bapanya bahwa bagaimana kehidupan orang percaya itu supaya satu dalam iman, satu dalam kasih. Cuma terkasih, kita melihat sekali lagi doa ini adalah doa yang menguatkan iman, menghibur iman dan percaya murid-muridnya, bahkan orang percaya saat itu. Dan doa yang menguatkan ini ada juga doa yang menguatkan hidup kita saat ini. Melalui doa ini kita dikuatkan. Kita melihat bagaimana Allah peduli kepada murid-muridnya dan orang percaya, bagaimana juga Allah peduli dalam hidup kita. Allah juga memikirkan bagaimana kehidupan kita yang terus menjalani hidup di dunia ini. Bagaimana kita melihat Allah memelihara, Allah melindungi, Allah menguduskan kehidupan murid-muridnya, juga Ia memelihara, melindungi dan menguduskan hidup kita saat ini. Ya. Karena itu bersukacitalah. Karena menjalani hidup kita di dunia ini, ya, melalui doa ini kita melihat dan yakin, ya,
bahwa Allah peduli dalam hidup kita dan menyertai hidup kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri dalam hidup ini, namun ada kekuatan dari Tuhan. Kita tidak pernah merasakan dalam hidup ini berjalan seorang diri dengan banyak pergumulan dan tantangan ini, namun ada Tuhan yang berjalan memberikan kekuatan dalam hidup kita melewati gambaran doa ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yakinlah bahwa Tuhan benar-benar setia dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, melalui firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama, betapa kami bersukacita dan berbahagia karena Tuhan begitu peduli kepada murid-murid-Mu. Engkau peduli kepada orang percaya melalui gambaran doa yang Engkau ucapkan dan Engkau minta kepada Bapa-Mu di surga. Engkau mengasihi, Engkau memelihara, dan Engkau melindungi murid-murid-Mu. Ya Bapa, itu juga menjadi gambaran iman kami saat ini. Bagaimana Tuhan juga menyertai hidup kami. Kami menaikkan syafaat kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia saat ini. Terus bagi bangsa dan negara kami ketika kami saat ini terus menghadapi adanya wabah virus corona atau pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di tempat kami ini, Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini Tuhan. Berikan kepada pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan, agar melewati mereka Tuhan bekerja untuk bersama-sama mereka pemimpin kami memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat umat-Mu agar kami boleh keluar dari bencana ini. Kami menaikkan syafaat kami bagi tim medis, dokter, perawat, bagi tenaga sukarelawan selama COVID-19 ini, bahkan bagi tim gugus COVID-19. Tuhan, Kau memberkati dokter dan perawat yang selalu terus berjuang mengobati, menyembuhkan pasien-pasien yang terkena wabah COVID-19 ini. Biar Engkau selalu menyertai mereka dan melewati mereka Tuhan. Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit akibat adanya wabah ini. Dan bagi mereka yang berduka cita karena harus kehilangan orang yang mereka kasih akibat wabah ini, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau peduli dan menghiburkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini. Khusus Tuhan bagi Bapak Hayak Asi Elkenas yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, bagi Ibu Polonia yang dirawat di rumah dalam masa pemulihan, bagi Bapak Paul Lalang juga dalam masa pemulihan di rumah, dan bagi Ibu Rohana yang ada di Tamyang Layang dalam masa pemulihan, dan jemaat Tuhan yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu yang mereka dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit dimanapun yang berada. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli dalam hidup mereka, bahwa Engkau Allah yang setia yang akan melindungi, memelihara dan menjaga mereka, memberikan mereka kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan, khusus bagi gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, tingkat sinode, resort, dan jemaat. Tuhan terus memberkati gereja-gereja, agar mereka terus menyuarakan suara kabar baik Injil Tuhan. Terlebih Tuhan dalam masa cobaan ini, kami terus bersaksi, melayani, saling menguatkan dan menghiburkan, dan Tuhan yang bekerja di atasnya.
Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada saat ini bersuka cita. Walaupun mereka sedang menghadapi dan akan menghadapi ujian akan adanya pandemi COVID-19, namun mereka bersuka cita. Mereka ditambahkan pertambahan usia mereka, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, kami menyadari bahwa semuanya itu karena anugerah-Mu saja. Biarlah kami selalu menaikkan syukur dan sukacita kami. Kami menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan selalu melindungi kami. Kami percaya Tuhan dan yakin bahwa hidup kami tidak berjalan sendiri. Namun melalui doa dan perenungan firman Tuhan, kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu peduli akan hidup kami, memimpin setiap langkah hidup kami di dunia ini, memelihara, melindungi kami, dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang hanya kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membiarkan kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita kepada persembahan syukur. Sebagai nas pengantar, terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, karena pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, atas berkat-Mu ya Tuhan. Kepada kami semua, kami ucapkan terima kasih karena melalui pekerjaan kami boleh mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari. Kami bisa untuk membiayai kehidupan kami, membiayai rumah tangga kami. Ajar kami Tuhan, agar kami menyadari bahwa semuanya itu adalah berkat daripada-Mu. Sehingga ya Tuhan, saat ini kami jemaat-Mu akan mempersembahkan persembahan syukur ini kepada-Mu. Kami mohon Tuhan memberkatinya, menguduskannya, sehingga boleh dipergunakan untuk kemajuan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar menjadi persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami persembahkan persembahan kami. Amin. Sebagai kidung pujian untuk persembahan syukur, kita bersama-sama akan menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku
kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tetapi kita tetap yakin percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mengatur langkah kita. Kita nyanyikan lagu NKB 188 bait yang pertama, Tiap Langkahku. Jemaat diundang untuk berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.